Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di hari ini ya, di tanggal 12 Januari 2022 ya, pukul 3 ketika video ini gue buat. Gimana nih kabar Porto teman-teman ya? Udah mulai ada penghijauan ya kalau teman-teman lihat di CoinMarketCap maupun di exchange ya, untuk listnya pada tanggal hari ini tuh memang beberapa aset kripto itu mengalami penghijauan kembali ya. Walaupun nggak terlalu signifikan ya, tapi ada beberapa koin itu mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dan kalau teman-teman lihat ya memang rata-rata kenaikannya itu udah mulai recovery lah ya. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Karena memang ada yang namanya itu pemberitaan atau info baru dari The Fed atau dari Jerome Powell ya. Nah, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut dulu, perlu diketahui bahwa di sini gue hanya akan menyampaikan beberapa informasi atau berita yang banyak dipertanyakan oleh teman-teman ya. Semoga bisa membantu dari berita ini, dan gua rasa memang berita ini memang cukup mempengaruhi market saat ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau teman-teman tahu namanya Jerome Powell, jadi si Jerome Powell ini siapa? Jadi Jerome Powell ini adalah gubernur Bank Sentral Amerika gitu ya. Jadi dia gubernurnya The Fed. Nah, ketika pada tanggal 15 Juli 2021 ada satu berita di mana si bos The Fed ini akan bilang dolar digital ini bisa sikat uang kripto atau bisa mengalahkan uang kripto. Nah, maksudnya uang kripto yang dimaksud adalah apa? Yang dimaksud adalah stable coin. Jadi kalau teman-teman tahu di kripto itu kan ada namanya Bitcoin, Ethereum, BNB dan lain-lain. Itu kan harganya nggak stabil ya, bisa naik, bisa turun atau fluktuatif lah. Sedangkan ada sebuah solusi di mana mereka sebutnya adalah stable coin, yaitu contohnya adalah USDC, Binance USD, USDC, USDT ya dan lain-lain. Nah, itu yang bisa menggantikan uang fiat pada waktu itu ya. Nah, akhirnya si Bos David ini bilang, ayo kita bikin mata uang digital sendiri ya, ya mata uang digital sendiri yang akan menggantikan atau mengalahkan si USDT tersebut. Nah, akhirnya ya memang dari pihak dari Tether juga cukup cukup getar-getir lah ya, cukup getar-getir, dan akhirnya ya terjadilah beberapa kali perubahan-perubahan harga di berbagai aset kripto kayak gitu. Nah, akhirnya kemarin pada tanggal 11 atau 12 jatuhnya ya, berarti ya antara itu. Nah, si ketua David ini bisa dibilang lebih santai nih akhirnya nih ya. Dia lebih santai, dia pun mengatakan sebuah perkataan yang cukup mengejutkan banyak orang ya di David ya, di mana si Jerome Powell ini itu berubah pikiran dia. Kenapa berubah pikiran? Karena dia bilang begini, untuk mengenai kebijakan stablecoin dan uang digital negara yaitu CBDC di Amerika, si Jerome ini bilang bahwa di hadapan para Kongres Amerika, stablecoin, ingat ya, stablecoin dan uang digital negara bisa berdiri berdampingan. Artinya, Powell menegaskan tidak memiliki rencana untuk melarang aset kripto sebagai seperti regulasi di Tiongkok. Ya, jadi kalau di Tiongkok itu kan memang sudah melarang namanya aset kripto, ya tapi Tiongkok sendiri menciptakan CBDC-nya sendiri gitu kan, dan juga menciptakan beberapa aset digital lainnya ya. Tapi si Jerome Powell ini akhirnya dia bilang bahwa ya kita nggak perlu ngelarang lah, kita nggak usah ngelarang aset kripto, karena CBDC kita atau mata uang digital kita ini juga bisa berhidup berdampingan dengan aset kripto kayak gitu ya. Jadi ya dia jawab pakai bahasa Inggris lah ya. No, not at all gitu loh. Jadi Jerome Powell merespon pertanyaan apakah akan melarang kripto dan stablecoin di Amerika atau oleh Kongres ya, oleh Kongres seperti itu. Lalu pertanyaan ini juga mengagetkan si para Kongres ini dan investor Amerika, karena sebelumnya Jerome Powell ini bersikeras bahwa tujuan utama uang digital negara adalah untuk menggantikan aset kripto, termasuk stable coin. Ya, itu ya saat pernyataan ini dilontarkan tahun lalu, ya kekhawatiran langsung menghantui nasib Tether atau USDT yang kebetulan juga sedang berkasus. Ya, jadi memang ketika 15 Juli lalu kan memang si Jerome kan dia bilang ya kayak gue bilang aja ya, dia bilang bahwa dia akan menciptakan mata uang digital sendiri yaitu CBDC untuk menggantikan USDT. Apalagi waktu itu USDT juga memang kasus tentang treasury-nya atau tentang dananya itu tidak sesuai dengan USDT yang dicetak gitu loh. Dolar yang dia pegang dengan USDT yang dicetak itu tidak sesuai. Ya, jumlahnya lebih banyak di USDT-nya daripada uang yang mereka pegang, itu kan kasusnya di situ itu ya.
Nah, topik stablecoin ini memang lagi panas-panasnya ya di Amerika sana itu, bahkan kemarin juga ada gue sempat nonton live, bukan bukan sidang, dia lebih tepatnya kayak mungkin lebih tepatnya kayak diskusi ya. Jadi antara beberapa kepentingan negara dengan beberapa CEO dari berbagai aset kripto dan kebanyakan DeFi ya, dari DeFi gitu. Mereka mengadakan rapat dan membahas tentang stablecoin tersebut gitu loh. Ya, jadi memang stablecoin ini memang udah topik yang sering dibahas di Amerika. Lalu selama rapat dengan kongres tersebut berlangsung, itu beragam kalangan memiliki pendapat yang berbeda-beda. Pelaku industri melihat stablecoin adalah pelengkap ekosistem pembayaran, sedangkan sebagian anggota DPR Amerika melihat sebagai ancaman terhadap dolar Amerika. Sebagian lagi melihat stablecoin masuk bukan sebagai alat pembayaran tetapi security, satu keamanan. Ya menurut gue sih nggak heran ya kalau memang dari anggota DPR Amerika itu banyak yang melarang karena ya ya apa ya? Karena ini teknologi dan ya sorry aja ya, mungkin kita bisa bilang bahwa kebanyakan anggota DPR itu adalah orang-orang tua, ya orang-orang tua yang mungkin nggak mengerti teknologi gitu. Itu bisa juga kayak gitu, cuma ya ya bukan berarti semuanya gitu ya. Ya, jadi ya kita nggak bisa ngomong banyak lah. Pasti ada yang suka, ada yang enggak kayak gitu. Ya. Lalu selain itu, topik yang sedang panas di Amerika adalah tingkat inflasi yang tinggi memaksa Bank Sentral Amerika untuk mengetatkan pembelanjaan obligasi yang dikenal dengan stimulus ekonomi dan menaikkan suku bunga acuan. Nah, Powell dalam hal ini yakin bahwa stimulus ekonomi Amerika sudah sangat cukup ya. Jadi dia udah bilang no longer needs or wants the very highly accommodative policies that we had in place ya, dari Jerome Powell. Jadi kapan kenaikan suku bunga terjadi, Powell mengatakan akan segera memberlakukan kebijakan ini. Setidaknya ini akan menghapus satu kekhawatiran investor karena Amerika akan tetap menjadi rumah bagi aset kripto dunia. Jadi intinya adalah si Divet ini lebih akan fokus dalam apa ya sebutnya ya, dalam berperang ya melawan inflasi gitu loh. Ya, jadi ya harusnya kalau memang Jerome berfokus pada inflasi nantinya ya, gimana caranya untuk menanggulangi masalah inflasi, maka akan berdampak baik juga ke kripto karena ya kita tahu beberapa aset kripto kan memiliki maksimal supply ya, bisa dibilang tidak berinflasi lah. Jadi ini bisa bisa buat acuan juga ke teman-teman untuk memilih aset kripto yang memiliki maksimal supply dan sirkulasi supply yang jelas ya. Itu juga akan berpengaruh mungkin karena ya kita tahu sendiri masalah inflasi itu juga nggak pernah ada habisnya gitu loh. Kalau suatu koin atau suatu token bisa dicetak terus-terusan atau supply-nya sangat luar biasa banyaknya juga, ya itu juga nggak baik ya. Sama juga dengan uang fiat gitu loh. Jadi ya memang kalau udah fokus dia ke dalam memerangi inflasi ya harusnya kita juga bisa lebih bijak memilih aset kripto. Oke, ya paling itu saja berita hari ini ya, berita besar hari ini yang menyebabkan kripto lumayan hijau ya. Kalau teman-teman buka porto ya lumayan lah buat cuci mata sebentar gitu loh. Cuma kita nggak tahu apakah ini masih tetap bearish atau akan balik untuk naik lagi atau bull ya, bull run gitu. Kita nggak tahu yang mana akan terjadi. Pokoknya hari ini ya kita nikmati dulu aja hijau-hijaunya kayak gitu. Ya selama teman-teman membeli atau hold koin-koin yang memang berpotensi yang bagus ya, ya santai aja gitu, sebenarnya santai aja karena tujuan kita di kripto kan untuk investasi kan itu. Dan selamat juga buat teman-teman yang sudah nyerok kemarin ya, kemarin market crash anjlok-anjloknya, bahkan BTC katanya sempat nyampe 39.000 ya, sampai sempat tembus ke 30 ribuan. Habis itu BNB juga sempat tembus ke 430-an ya, dan lain-lain ya. Teman-teman selamat, gue ucapkan selamat buat yang sudah menyiapkan stable coinnya ya untuk menyerok di bawah, dan gue ucapkan selamat buat semua teman-teman yang masih kuat nge-hold tanpa ada cut loss ya. Ya kecuali koin-koin nggak jelas ya silakan cut loss, tapi kalau koin-koin yang memang berfundamental baik ya, gue ucapkan selamat sudah sudah nge-hold dengan semangat semangatnya lah. Oke. Ya, Peng, sampai sini aja videonya. Kita ketemu lagi di next video ya. Semoga informasi ini membantu teman-teman. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.